jalan provinsi dan kondisinya sangat memprihatinkan. Hal ini pula yang membuat Samarkilang sebagai kecamatan terujung akhirnya kesulitan untuk mengakses pendidikan dan juga kesehatan. Ringan itu karena apa sih? Debu. Oh, karena jalan. Jadi batuk pilek itu udah pasti ya kalau anak-anak tuh ya. Akhirnya ada yang mengundurkan diri karena akses jalannya sulit, fasilitasnya tidak mendukung mereka untuk mengajar gitu Pak. Jelas Pak, gitu. Mereka mencari uang di luar, bagaimana cara untuk menyewa rumah agar bisa mereka tinggali gitu. Perjalanan tim Indonesiaku kali ini menuju ke wilayah tengah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Tepatnya di Kabupaten Bener Meriah. Untuk menuju ke Kecamatan Siah Utama, perjalanan akan terasa mudah jika saja pembangunan jalan sudah menggunakan aspal seluruhnya. Tapi faktanya, hanya jalan dengan pengerasan setengah jadi yang akan kami lintasi. Ojek motor menjadi pilihan transportasi kami untuk sampai tujuan sejauh 68 km menuju lokasi. Kini kami mencoba menelusuri jalan menuju ke pemukiman tua di negeri kayu. Mirisnya, perjalanan kami ini dihiasi lumpur bak kubangan kerbau. Sebagai kabupaten termuda di Aceh, Bener Meriah punya banyak pekerjaan rumah, terutama pembangunan infrastruktur jalan. Karena jalan menjadi kunci utama peningkatan taraf hidup masyarakat di sebuah daerah. Memasuki usianya yang ke-13 tahun, Samarkilang yang malang masih masuk ke dalam zona merah desa terisolir di Indonesia. Jauh dari harapan sederhana warganya untuk mendapatkan hak atas pelayanan dasar sebagai warga negara Indonesia. Kondisi jalan dari ibu kota kabupaten menuju ke kecamatan-kecamatan lain sudah mulai dibangun dengan aspal sebagian. Sementara Siah Utama sebagai kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur masih harus menunggu lama agar aspal bisa masuk ke wilayah mereka tinggal. Pemirsa, ini adalah jalan provinsi dan kondisinya sangat memprihatinkan. Hal ini pula yang membuat Samarkilang sebagai kecamatan terujung akhirnya kesulitan untuk mengakses pendidikan dan juga kesehatan. Selengkapnya dalam Indonesiaku. Semakin jauh berjalan, semakin sering kami temui jalan tanah berbatu. Bahkan ada beberapa titik jalan yang masih tergenang air. Jika cuaca sedang panas, maka para pengendara akan bertemu dengan debu pasir yang cukup tebal. Namun, bila hari sedang hujan, maka jalan ini menjadi kubangan lumpur. Dalam perjalanan, jarang kami temui masyarakat yang keluar maupun masuk menuju desa. Bisa jadi, rute perjalanan yang melelahkan seperti ini membuat mereka enggan bepergian. Setelah 4 jam berjalan, akhirnya kami tiba di Samarkilang. Kecamatan Siah Utama terdiri dari 14 desa. Hampir 2.000 jiwa hidup dalam ampitan pegunungan. Letak pemukiman yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten membuat Samarkilang tertatih menyusul pembangunan. 10 desa diantaranya terletak berdekatan sekitar 1 km dari pusat pemerintahan kecamatan. Sementara 4 desa sisanya berada sangat jauh. Jika dihitung berdasarkan jumlah kepala keluarga sebanyak 50 KK, Samarkilang sudah layak mendapatkan pasokan listrik negara. Pada tahun 2015, kecamatan ini bahkan menjadi tempat tinggal lebih dari 500 kepala keluarga. Sejak tahun 2010, masyarakat menggunakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro untuk penerangan malam hari.
5 tahun berselang, mesin pembangkit rusak total dan listrik kembali menjadi angan-angan belaka. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro rusak sejak 2 tahun lalu. Berawal dari perbaikan kecil yang memakan biaya ratusan ribu rupiah hingga penggantian mesin yang menelan biaya hingga jutaan rupiah. Sementara, untuk mengganti komponen seluruhnya dengan pembangkit yang baru, harganya terlalu mahal. Pemerintah daerah tak sanggup menganggarkan biaya ratusan juta rupiah untuk membangun pembangkit baru. Pesan dari Bantu hari supaya pesan yang mampu untuk mengusahakan set pribadi atau mampu yang beli set pribadi mungkin bisa yang menghidupkan lampu. Oh, berarti nggak ada genset untuk satu kampung? Nggak ada. Cuman bagi yang tidak mampu, gelap sama sekali tidak ada merasakan listrik. Ya, kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Samar Kilang masih belum memadai. Tenaga pengajar, baik pegawai negeri, pekerja honorer, hingga tenaga bakti sukarela mengalami hal yang sama. Perjalanan yang mengenaskan dari dan menuju ke Samar Kilang ternyata bukan satu-satunya ujian. Tidak adanya aliran listrik hingga ke desa punya pengaruh signifikan terhadap potret pendidikan di sini. Sebagian besar guru yang berasal dari luar desa harus menginap di rumah saudara di Samar Kilang. 2 di antaranya menginap di mes guru yang dibangun seadanya. Dana BOS yang diterima oleh sekolah tak cukup untuk mendanai pembangunan mes guru. Sementara, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk meminta uang sepeser pun kepada para siswa yang rata-rata berasal dari keluarga tidak mampu. Masyarakat Samar Kilang sudah sadar akan pentingnya arti pendidikan sekitar 5-10 tahun yang lalu. Maka semangat belajar yang lagi membumbung tinggi saat ini harus terus dijaga agar anak-anak tidak putus sekolah seperti orang tua mereka dulu. Pagi ini, saya bertemu dengan guru sekolah menengah pertama Samar Kilang. Jumlah pekerja honorer dan tenaga bakti sukarela di sini jumlahnya lebih banyak dibandingkan pegawai negeri sipil. Sebagian dari pekerja honorer dan tenaga bakti sukarela bahkan sering kehabisan ongkos untuk bisa datang mengajar. Sungguh memprihatinkan. Anak-anak di Samar Kilang memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Namun sayang, sekitar 60 siswa SMP yang bersekolah di sini terkadang iri melihat pesatnya pembangunan sarana pendidikan di urat nadi. Jangankan berharap tentang adanya komputer dan peralatan canggih, buku yang tersedia saat ini pun jumlahnya kurang. Ada keinginan dalam hati kecil mereka untuk bisa mendapatkan kondisi sekolah yang lebih baik dengan fasilitas yang lebih lengkap serta buku pelajaran yang memadai. Ya, mereka tuh ingin sekali kayak rumah sekolah yang di luar sana kan bisa maju dari sini ke depan, mempunyai belajar dengan komputer dan bisa mempunyai lampu untuk belajar komputer di sini. Tapi gimana? Tapi di sini tidak ada sama sekali. Enggak, Dari Yani kelas 1 juga tidak pernah gunakan. enggak pernah. Oh, untuk ujian jadi gimana kalau kelas 3 nanti? Kami biasanya ujian dari dinas-dinas dikirimkan ke sini soalnya. Terus kami jawab pakai selembar buku. Oh, dijawab selembar buku. Manual berarti ya. Gitu. Nanti jawabannya dikirimkan lagi keluar. Iya. Gitu. Sejak pertama kali dibangun, SMP Negeri 1 Syah Utama belum pernah mengalami renovasi. Kerusakan di atap kelas pernah terjadi, namun tak sampai menyebabkan kecelakaan pada siswa-siswi di sini. Tapi anak-anak tak bisa berharap lebih dari sekedar ruang kelas, karena ruangan yang tersisa hanya cukup untuk menjadi ruang guru saja. Tak ada perpustakaan, tak ada fasilitas tambahan lain. Kadang-kadang guru yang datang kemari itu, mereka itu guru honor juga. Tapi mau tidak mau karena mereka sudah terbebani untuk jam mengajar di sini, mereka harus mencari uang di luar bagaimana cara untuk menyewa
rumah agar bisa mereka itu tempat tinggali mereka tinggali gitu. Kalau kondisi yang seperti itu akhirnya membuat mereka akhirnya pindahkah? Meminta dipindahkan ke lokasi yang mungkin nggak terlalu berat seperti ini? Atau akhirnya ada yang mengundurkan diri karena akses jalannya sulit, fasilitasnya tidak mendukung mereka untuk mengajar gitu Pak? Jelas Pak, gitu Pak. Sore ini murid SMP pulang dengan bersemangat. 2-3 hari sekali ada aktivitas yang mereka lakukan bersama-sama sepulang sekolah. Saya mengikuti mereka hingga ke pinggir sungai Weh Bener. Sebagian dari mereka membawa jala, sebagian lainnya membawa tombak penangkap ikan. Meski arus sungai sangat deras, bagi mereka sudah biasa. Anak-anak ini justru bersemangat mencari ikan sebanyak mungkin. Dengan lihai mereka menyeburkan diri ke sungai sambil sesekali melemparkan jala. Setidaknya ada beberapa ikan yang akhirnya terperangkap dalam jaring yang mereka tebar. Tidak saya sangka, apa yang mereka lakukan bukanlah sekedar bermain. Anak-anak Samar Kilang bahkan sudah berpikir bagaimana caranya mendapatkan penghasilan di usia belia. Nah, pemirsa, selain sebagai sarana mereka untuk bermain, ternyata sungai ini juga jadi cara mereka untuk mendapatkan uang penghasilan tambahan. Ternyata pikiran mereka sudah lebih maju gitu. Mereka mendapatkan penghasilan tambahan untuk melanjutkan sekolah mereka nanti yang ke tingkat yang lebih tinggi. Yuk lanjut. Nih ya, buka lagi ya. Apa yang mereka lakukan sore ini berangkat dari kondisi ekonomi keluarga yang tidak sejahtera. Pendidikan rata-rata orang tua mereka adalah tamatan sekolah dasar. Bahkan sebagian diantaranya putus sekolah. Berkaca dari terpuruknya perekonomian keluarga, anak-anak ini mau kehidupan yang lebih baik. Kalau jumlahnya sedikit, diapakan? Dijual juga kan? Enggak, untuk kawan nasi, Buat kawan nasi, buat lauk ya? Dibikin apa biasa di rumah? goreng, sambal. Digoreng, disambal. Kalau ikan-ikan yang dijual biasa jual berapa rupiah biasanya? 100.000. 100.000? 100.000 itu paling sedikit dapat 100.000? Paling banyak. Paling banyak. Paling sedikit apa, perpuluhan. Itu berapa kilo bisa? Dapat. Hmm, Ada yang 20, 20 kilo. ada yang 15. Oh. Cep.